sudah memuji Tuhan. Ya, saya angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan saat ini. Ya, kita angkat satu pujian, ini lagu apalah, dimuliakan ya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Silakan Pak Derikson, sambut firman-Nya. Terima kasih. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah doa tubuh Kristus ilahi yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Elia Esther Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami, bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Apapun kami yang hadir pada saat ini, kami percaya Engkau berkenan kawanan kecil di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, dan Engkau akan memperdengarkan firman-Mu, hamba-Nya alat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berfirman menguatkan kami, mengoreksi kehidupan kami, hamba yang tidak lebih daripada saudara-saudara hamba di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih Tuhan, Engkau yang berbicara, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Selamat Natal, suasana Natal bagi kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, tadi saya bincang-bincang jadi sambil dua ini, jadi saya stop HP-nya, jadi mungkin teman-teman itu pada kelamaan sih sekarang kalau di family ministry, ahli-ahli teologi semua, jadi kelamaan bincang-bincangnya, banyak perdebatan ya. Luar biasa. Kalau firman Tuhan dibahas memang nggak ada habis-habisnya. Masalahnya sekarang banyak orang yang berdebat tetapi melakukannya yang kurang. Nah, ini masalahnya. Seperti yang tema kita pada hari ini, hargailah panggilan Tuhan ya. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 10. Kita buka bersama 2 Timotius 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, terpuji nama Tuhan. Saya mau kita belajar tentang seorang yang bernama Demas ini, ya. Saya lama penasaran tentang Demas ini apa ini mencintai dunia. Tetapi ketika saya lihat dari 3 kitab, ya, ada di Kolose, ada di ini 2 Timotius ini, kemudian di Filemon. Kalau di Kolose dikatakan salam kepadamu dari Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kemudian di Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Itu surat Paulus ya.
menyertakan nama Demas. Tapi pada pesan terakhir, ini kan dikatakan di judul perikopnya pesan terakhir. Artinya Timotius di sini sudah merasakan bahwa ada tanda-tanda lah. Kita juga orang percaya pasti Tuhan akan memberikan tanda-tanda bahwa kita akan setelah selesaikan pekerjaan kita di dunia ini, ya, maka dikatakan pesan terakhir. Nah, yang membuat kita penasaran di sini, siapa sebenarnya Demas ini? Demas ini sama saja dengan Markus, Aristarkus, Lukas, ya, bahkan Timotius, Tikikus, Epapras, ya, Lukas itu seorang tabib. Yang paling sering sama Lukas. Nah, kalau menyertakan surat-surat kita itu dengan salam dari teman sekerjaku, Lukas, Demas, Markus, segala macam gitu, berarti itu orang penting. Artinya Demas ini sebenarnya orang penting. Bahkan di dalam dikatakan di Filemon 1:24 tadi, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Teman-teman sekerjaku di situ ditulis dalam bahasa Yunaninya sunergos. Sunergos itu ya adalah seperti bahasa sekarang sinergi. Sinergi itu artinya sudah melekat gitu. Jadi kita lihat bahwa Demas ini dikatakan sudah mencintai dunia ini. Dia awalnya penting dalam pelayanan. Kenapa saya katakan penting? Saya ulangi tadi bahwa memang Demas ini setiap surat-surat Paulus itu selalu disertakan namanya. Kebetulan ini ada Pak Anpal. Saya terinspirasi dengan Pak Anpal ini. Pak Anpal ini sering terinspirasi tokoh-tokoh yang tidak sering dibahas. Pak Anpal ini mau membahas seperti Yusuf dari Arimatea kemarin ya. Saya nggak pernah khotbahkan, Pak Anpal khotbahkan. Ini unik ini Pak Anpal ini. Pak Anpal ini arti namanya itu menyerang, bahasa Belanda. Shalom Pak Anpal. Shalom. Jadi kita mau belajar tentang Demas ini ya. Demas ini memang tokoh baru hanya 3 kali dia disebut di Alkitab. Itu tadi di Kolose, kemudian di 2 Timotius 4:10 yang sebagai tema, kemudian di Filemon. Ya. Dia sama pentingnya dengan Lukas, sama pentingnya dengan Markus, sama pentingnya dengan Aristarkus, sama pentingnya dengan Timotius, sama dengan Tikikus. Tetapi dalam pesannya terakhir kepada Timotius dikatakan bahwa karena Demas ayat 10, 4:10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, alangkah susahnya sebenarnya memuridkan. Jangankan memuridkan beberapa orang ini, 1 orang aja kita muridkan susahnya minta ampun ya. Harus benar-benar kuasa Roh Kudus. Ya. Tetapi ketika nah, sekarang kita selidiki bagaimana sebenarnya pesan terakhir ini sampai ada seperti rasa kecewanya Paulus kepada Demas ini ya. Ternyata setelah saya lihat di dalam bahasa Yunaninya juga, mencintai di dalam 2 Timotius 4:10 ini bukan mencintai apalagi eros, apalagi nama-nama cinta-cinta, eros, storge, baru philia. Tapi ini udah mencintai, saudara bisa nanti lihat di bahasa Yunaninya, mencintai agape. Jadi Paulus tegaskan di sini bahwa Demas itu sudah sepertinya kecil kemungkinan untuk lepas dari dunia ini. Nah, kita selidiki bagaimana Demas ini bisa mencintai dunia ini. Padahal Paulus sudah berusaha keras untuk memuridkan dia.
Bahkan dalam surat-suratnya selalu disertai, tadi dikatakan di Kolose, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Oh, ini berarti orang penting. Kalau saya mau menyertakan misalnya anak saya atau teman saya, misalnya saya adalah seorang ketua sinode, salam dari saya, kemudian sekjen, dan juga bendahara, berarti kan sama pentingnya, gitu loh. Tapi dia mencintai dunia itu, artinya mencintainya nggak pakai filia, nggak pakai storge, nggak pakai itu lagi, nggak pakai eros lagi, udah pakai agape. Artinya kecil kemungkinan untuk kembali lagi gitu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata apa yang menjadi penyebab daripada Demas ini mencintai dunia, ketika dia selalu mengantarkan surat, melayani, dia sampai ke Tesalonika, dan Tesalonika ini ada di bagian utara Yunani. Bagian utara Yunani, sekarang namanya Tesaloniki. Pernah direbut oleh Turki. Ya, karena Turki itu berdekatan dengan Yunani. Dan daerah ini makmur dan berlimpah. Ya. Nah, di sini dia tergodanya. Jadi, bagaimana kita supaya bisa menghargai pilihan panggilan Allah adalah yang pertama, jangan kita terperangkap dengan kenikmatan duniawi. Jadi di sini juga terbukti bahwa nggak jaminan orang sesudah hamba Tuhan, ada yang mengatakan bahwa iman itu bisa hilang, bisa. Ini dibuktikan dengan kejadian Demas. Dia bukan hanya sebagai hamba Tuhan, bahkan lebih dari hamba Tuhan, ini udah pengurus sinode sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya dibuat di zaman sekarang itu, Paulus itu ketua sinode, itu Demas dan Tikikus, segala Lukas itu udah pengurus utama intinya gitu. Tapi dia bisa meninggalkan dengan kasih agapeo, mencintai dunia ini. Kenapa? Oh, ini ternyata kota Tesaloniki ini menghasilkan logam, menghasilkan besi, tekstil, bahkan gandum yang paling besar pada waktu itu dengan kemakmuran. Jadi kita pun dalam pelayanan bisa saja tergiur dengan bisnis, dengan ini, dan akhirnya kita merasakan, kalau ikut Paulus, taunya disuruh melayani, tapi kadang-kadang kita mau makan aja harus berdoa, harus berpuasa, harus begini, ini ada tawaran, kita nggak tahu siapa teman dia yang menawarkan itu, tapi ini masih dugaan. Tapi dia terperangkap kepada kenikmatan duniawi, sehingga dia mencintai dengan cinta agape. Jadi satu poin yang utama adalah supaya kita tidak melupakan panggilan kita, supaya kita tetap menghargai panggilan kita, jangan terperangkap dengan kenikmatan duniawi. Lanjutkanlah terus pelayanan kita. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghargai panggilan kita. Ingatlah, yang terpenting itu adalah kehidupan kekal dan bila perlu mahkota yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Amin. Ya, itu yang penting. Nah, ini yang tidak disadari oleh Demas, bahwa ada kehidupan di akhir dunia ini, yaitu di kerajaan Allah. Dia nikmati kenikmatan dunia. Sama seperti saya bayangkan ketika kami di asrama, waktu itu 4 tahun di asrama, begitu keluar dari asrama, melihat dunia, banyak yang terjatuh. Nah, ini harus hati-hati gitu loh. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Gitu loh. Dan Demas ini mungkin seperti katak di bawah tempurung. Ketika dia menjadi murid Paulus, dia belajar rohani, belajar melayani, kemudian menjadi orang utama, seperti Lukas dan lain-lainnya, menjadi orang utama.
Nah, begitu dia ditawarin dalam perjalanannya, dan mungkin tak sama siapa atau dengan dari keinginan dirinya sendiri melihat kok orang sana bisa menikmati ini, orang sini bisa menikmati ini, dia coba. Nah, disinilah kesempatan bagi si jahat itu untuk memasukkan dia ke dalam perangkap itu. Ingat perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi Demas tidak menyadari itu. Tapi sebenarnya kalau Demas menyadari bahwa ada yang poin yang kedua tadi, kehidupan kekal, bahkan modusnya ada mahkota nanti, pasti dia akan kembali. Tapi sampai pesan terakhir Paulus kepada Timotius, dia katakan bahwa ditegaskan, bukan lagi kasih biasa. Artinya sepertinya kecil kemungkinan Demas ini bisa kembali kepada mereka. Padahal sudah dikatakan tadi di Titus tadi bahwa teman sekerja sunergos, yang bersinergi selalu bersama mereka. Artinya kalau dalam instansi sekarang mereka lah ajudan-ajudannya Paulus gitu. Ajudan-ajudannya Paulus, ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Paulus mereka tawarkan, tapi begitu mengenal kenikmatan, ternyata lebih nikmat daripada saya melayani seorang hamba Tuhan seperti Paulus. Apalagi melayani Tuhan. Makanya ada ahli psikologi, itu bukunya itu terkenal itu, saya lupa nama bukunya itu, mengatakan bahwa orang Kristen itu dia bukan orang Kristen, tapi orang ahli psikologi yang banyak mengeluarkan buku, namanya Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan orang Kristen lah manusia paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Kata Nietzsche, tidak mempergunakan kebebasan dan kepintarannya untuk sebebas-bebasnya berkreasi. Itulah yang melahirkan sekarang di Eropa orang-orang ateis. Saudara dengar orang-orang kesaksian bahwa saudara bisa lihat juga di YouTube, banyak sekarang orang-orang Eropa sekarang dan Amerika yang ateis. Kalau dulu orang-orang Eropa, orang Amerika datang ke Indonesia menginjili, sekarang orang Indonesia yang pergi ke sana. Jangan kita pikir orang Eropa itu Kristen semua, no. Ya, mereka itu udah banyak pengajaran-pengajaran, bahkan yang lebih mengerikan lagi, kita lihat LGBT itu sudah dihalalkan di sana. Pendetanya juga bisa ditahbiskan yang LGBT, pendetanya LGBT yang memberkati LGBT. Ya, kita doakan jangan sampai ke Indonesia. Ya, kemudian asal dari kota Tesalonika ini adalah dari seorang permaisuri, istri Raja Kasander, yang waktu itu penguasanya adalah Kaisar Iskandar Agung. Kemudian dia menemukan kota itu yang sangat makmur itu tahun 315, itu dibuatlah seperti nama dia. Nama permaisuri itu Tesalonika. Makanya kota itu menjadi kota yang terkenal. Nah, disinilah terperangkapnya Demas. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang seperti itu. Mungkin juga Demas bisa berkata, nantilah kalau saya sudah kaya, sudah puas menikmati kenikmatan yang ada di Tesalonika ini, saya akan kembali. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan ada banyak orang juga seperti itu sekarang. Ketika kita tawarkan kepada anak-anak muda sekarang tentang kehidupan kekal, tentang kerajaan Allah, nggak masuk akal bagi mereka. Nanti setelah umur-umur 50 tahun, 60 tahun, ya kalau sempat kita berumur 50 tahun sampai 60 tahun, kita lihat zaman sekarang, apalagi di masa COVID kemarin, ya sebentar-sebentar ambulan bunyi, is dead. Ya. Jadi kita harus
tekankan ini kepada orang-orang yang kita layani, saudara-saudara kita, bahwa kita tidak tahu 5 menit, 10 menit, ya 1 hari kemudian apa yang terjadi. Kita ajarkan bahwa aku pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagimu, itu kata Yesus. Dunia ini bukan tempat kita. Ini yang tidak disadari oleh Demas, sehingga ia mencintai dunia ini dengan cinta yang melekat seperti cinta agape itu ya. Luar biasa. Tapi begitu nikmatnya dia menikmati kota Tesalonika itu, yang makmur itu, sehingga dia tidak kembali lagi kepada Paulus. Dan selesai itu tidak ada lagi namanya di Alkitab. Berarti dia tidak kembali. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah inilah yang harus kita sadari, bahwa kita bisa bertemu sekarang ini adalah kesempatan gitu. Kita nggak tahu, mungkin saja salah satu di antara kita atau kita semua besok sudah selesai tugas kita dipanggil oleh Tuhan. Ini yang penting, kita mempersiapkan diri. Jangan terperangkap dalam godaan seperti Demas tadi gitu. Tapi kita persiapkan kita untuk kehidupan yang kekal, bahkan mungkin mahkota yang sudah menanti kita. Lakukan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin pelayanan yang selagi waktu masih ada, selagi kesempatan masih ada, mari kita gunakan waktu yang ada. Ya. Dan kita harus bisa mengenali godaan itu. Banyak godaan-godaan ya. Kalau bagi kami laki-laki 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Itu tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 16 kan? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging itu harta, keinginan mata wanita, keangkuhan hidup tahta, kekuasaan. Tapi kalau wanita saya nggak tahu. Berarti kalau wanita nggak pakai 3 ta, tapi harta, tahta, dan pria. Jangan saudara anggap yang selingkuh itu, mohon maaf, yang selingkuh itu bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya laki-laki. Kita lihat zaman sekarang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bahkan ibu saya waktu masih hidup berumur 75 tahun, dia katakan, kenapa orang Batak sekarang sudah berubah? Orang Batak dulu pantang bercerai. Karena bercerainya sulit. Harus dipulangkan secara adat, harus berpengadilan. Jadi bagus nggak cerai. Tapi sekarang cerainya mudah. Kalau kita menuntut si perempuan atau si laki-laki menuntut karena ada alasan untuk bercerai, maka dia tinggal datang ke pengadilan, membawa fakta-fakta, bukti-bukti, kemudian dipanggil. Kalau yang perempuan datang dipanggil suaminya, surat panggilan pertama, nggak datang, surat panggil kedua, nggak datang, surat panggil yang ketiga, nggak datang, ketok, tok, cerai. Keluar surat cerai untuk si wanita. Si wanita bebas untuk menikah lagi. Makanya zaman sekarang ini mempermudah orang untuk terperangkap dalam hal dunia. Ya. Karena ada suatu kisah di pesawat ya. Mungkin ada yang pernah mendengar kisah di pesawat ini. Mohon maaf pada kaum ibu ya. Saya tahu ibu-ibu di sini kuat. Tapi Tuhan katakan bahwa kalau kita merasa kuat, itu hanya dalam Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan, kalau jangan kita merasa sombong, ya, dengan iman kita sekarang ini, kita nggak ada apa-apanya. Bahkan Paulus juga mengakui, sampai akhir hidupnya masih ada duri dalam daging. Makanya Yesus katakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna.
Nah, kelemahan-kelemahan kita inilah yang sering diintip oleh iblis. Sekuat apapun saudara, sekuat apapun saya, iblis itu tidak datang dengan rupa-rupa yang menakutkan, bukan. Ya, dari awal juga kan Hawa itu digodanya bagaimana? Dia menggodanya bukan dengan rupa-rupa yang menakutkan, bukan, tapi dia berbisik dan berbisik kepada si Hawa, ya, menawarkan hal yang indah-indah. Ketika ada seorang konglomerat naik pesawat, kemudian di sampingnya seorang ibu yang cantik, ibu rumah tangga, tapi suaminya nggak ikut, konglomerat juga istrinya nggak ikut. Kemudian ketika pesawat itu sudah take off, kemudian dalam perjalanan, konglomerat mulai bertanya kepada, menyapa si ibu rumah tangga ini. Dan mereka berbasa-basi, ya, tanya alamat segala macam. Kemudian akhirnya si konglomerat tertarik kepada sang ibu. Dia tawarkan dia punya duit. Dia katakan, mohon maaf, Bu, setelah kita landing nanti, ini kita udah dewasa semua ya, dan ini sering-sering terjadi. Jadi kita harus kenali godaan itu. Yang laki-laki sama aja dengan yang wanita. Wanita juga bisa tergoda, Bu. Ya. Dan saya tidak menyudutkan siapa-siapa di sini. Semuanya sama. Ya. Kemudian dia katakan kepada ibu itu, saya tertarik kepada ibu. Dan saya punya uang. Katanya. Bagaimana kalau kita setelah landing nanti, kita tidur bersama di hotel? Mau nggak ibu? Katanya. Tuh. Bapak ini bagaimana? Saya kan sudah punya suami, katanya. Emang saya apaan? Katanya gitu. Bagaimana kalau saya kasih 1 miliar? Saya punya uang 1 miliar. Taulah perempuan kan? Mulai diam dan berpikir. Ketika dia berpikir, dia hitung. Bisa aja nanti uang tutup mulut, jaga-jaga, atau pakai apa segala macam, pakaian yang bisa menutupi wajah segala macam, sekian ratus juta, masih sisa 700 juta. Mulai berpikir. Nah, tadi di Family Ministry baru saja berbicara tentang Yusuf. Seharusnya seperti itu tidak dilayani. Gitu. Ini enggak, dia berpikir, memikirkan tawaran itu, yang 1 miliar itu. Akhirnya dia katakan kepada konglomerat ini, ya bolehlah, katanya. Ini serius enggak, katanya. Serius. Ya boleh, nanti kita landing, Bapak yang ngatur tempatnya. Tapi konglomerat ini bertanya lagi, mohon maaf Bu, kalau 100 juta bagaimana? Ya agak tersinggung juga yang perempuan. Dari 1 miliar ke 100 juta. Akhirnya dia berpikir lagi. Gaji saya 1 bulan paling 10 juta. 100 juta berarti sudah 10 bulan. Hanya tidur 1 malam, sudah dapat 100 juta. Nah ini yang membuat, kan pikiran itu medan pertempuran. Makanya jangan sempat memasukkan hal seperti ini ke dalam otak kita menjadi pertempuran. Kemudian dia katakan, ya udah nggak apa-apa, oke juga katanya. Kemudian datang konglomerat ini, ya namanya konglomerat mungkin ada pelit-pelitnya, ada kikir-kikirnya, dikatakan, bagaimana kalau 100.000 Bu? Wah, langsung tangan si ibu melayang ke wajah konglomerat ini, ditampar. Wah, gitu. Kamu pikir saya murahan ya, katanya.
kurang ajar kamu pikir saya murahannya, katanya. Mohon maaf, ini mungkin terjadi kenyataan, kita tidak tahu. Tapi kalaupun kenyataan ini, jangan kita bawa ke dalam pikiran kita. Tanpa kamu pikir saya murahan, ya katanya. Ya dari awalnya sebenarnya kan udah murahan. Makanya konglomerat itu, loh kenapa Ibu nampar saya? Kan saya hanya menaksir dan memperkirakan, ingin tahu berapa sebenarnya harga diri Ibu. Saya ketika membaca cerita ini, mengerikan sekali cerita ini. Bisa terjadi kepada laki-laki, bisa terjadi kepada perempuan. Ya. Hanya karena uang, hanya karena kenikmatan dunia ini, hanya karena mencintai dunia ini. Harta, tahta, wanita atau pria. Hanya kebutuhan-kebutuhan hidup, apalagi dikatakan pemerintah tahun 2023 akan terjadi sesuatu. Mari kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita kehilangan kehidupan kekal ataupun mahkota. Di Wahyu dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Kita harus bertahap. Hargai panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari awal jangan diladeni, sama dengan Hawa. Dari awal juga dia ladeni. Kan kalau kan Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya kan. Yang di tengah-tengah itu tidak boleh. Kamu tahu nggak kenapa? Karena kalau kamu makan ini. Ya Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kalau Pak Panpel sering bawa firman Tuhan katakan itu, daging memang lemah, tapi roh penurut. Nah itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Ingatlah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus memikul salib, walaupun banyak orang yang menyingkirkan kita, walaupun banyak orang yang tidak mempedulikan kita, kita harus tetap menyala-nyala, kita melayani Tuhan dengan kesempatan yang ada. Mungkin 5 menit lagi kesempatan kita, mungkin 10 menit lagi kesempatan kita, mungkin 1 jam lagi kesempatan kita, mungkin 1 hari lagi kesempatan kita. Makanya saya selalu katakan kepada istri saya, pernah jemaat itu sedikit yang datang waktu kira-kira 10 tahun yang lalu, apa kita nggak pindah pelayanan saja katanya. Saya tidak, walaupun hanya mama yang dan anak-anak yang mendengarkan, saya harus berkhotbah, saya harus memberitakan firman Tuhan dengan semaksimal mungkin, seakan-akan saya habis khotbah mati. Itu prinsip saya. Siapa tahu saya habis khotbah mati, saya khotbahnya main-main, kemana saya? Saya khotbahnya salah, kemana saya? Maka ketika saya mau berkhotbah, saya harus persiapkan, sama seperti Pak Pendeta Komingguan itu selalu diajarkan seperti itu, persiapkan. Tapi kalau saya prinsipnya, siapa tahu habis berkhotbah saya mati, kan indah. Seperti kemarin ada video yang lagi melayani di mimbar, dia terjatuh dan mati. Indah sekali. Kesempatan yang luar biasa. Jangan seperti Demas ini mati dalam maaf kata dalam pelukan para pelacur, kan lebih parah. Paulus sudah lelah memuridkan dia, bahkan menjadi ajudan dia, menjadi orang utama di dalam rekan sekerja, synergos. Synergos itu yang artinya tidak terpisahkan. Artinya sedikit-sedikit, kalau nggak bisa Lukas, ya Demas, kalau nggak bisa Demas, Markus, kalau nggak bisa Markus, Tikikus. Gitu. Tapi dia meninggalkan hanya untuk kenikmatan dunia. Ya, biarlah dari firman Tuhan ini kita bisa belajar
bagaimana berjaga-jaga dan berdoa, karena godaan itu tidak pandang usia, tidak pandang jabatan, mau engkau hamba Tuhan, mau engkau jemaat, mau engkau pekerja, mau engkau orang biasa, semuanya godaan itu sama. Semua kita menghadapi perangkap. Kan Tuhan Yesus sudah katakan, itu kan perangkap namanya. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana menghadapinya? Kadang-kadang saya lewatin itu ayatnya itu. Ngeri. Tapi nggak bisa. Saya harus hadapi. Kita harus hadapi. Dan itu yang terjadi di zaman ini. Kiri kanan godaan, depan belakang godaan, atas godaan, semua godaan. Godaannya bukannya yang buru-buru, godaannya yang nikmat-nikmat. Lebih nikmat lagi dari pelayanan. Sayangnya nggak di sini Pak Nicholas. Kalau di sini Pak Nicholas langsung ketawa ini benar karena pernah khotbah awas tergoda kan gitu. Yang punya istri saja seperti saya, pernah seorang bekas teman saya mengatakan, ada mantan pacar saya juga dia katakan kepada teman saya, bilang sama Bang Derek itu, saya panggilannya Derek dulu, bilang sama Bang Derek itu saya masih cinta sama dia. Padahal dia udah menikah loh. Dan dia udah bahagia, udah punya anak, udah bekerja, suaminya baik sekali. Bilang sama Bang Derek itu, suatu saat saya akan mengajak dia jumpa 4 mata di suatu tempat. Ini orang gila apa gitu saya. Karena saya dulu cinta nggak kesampaian. Memang dulu kami dilarang oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak suka kepada saya karena saya hamba Tuhan dari gereja Pentakosta kan nggak digaji gitu loh. Beda dengan sinode lain, mungkin sinode lain lebih menjanjikan. Mereka dari sinode lain yang pendetanya ada kesejahteraannya. Ketika mendengar saya itu dari gereja Pentakosta Indonesia, makanya ibunya langsung larang habis-habisan. Padahal anak perempuannya sangat mencintai saya gitu. Sampai berumah tangga sekarang, dia katakan kepada temannya dan temannya nyampaikan kepada saya, wah, baru saya sadari ternyata godaan itu yang untuk kita ini orang-orang yang setia. Kalau untuk orang-orang yang agama seberang, entah agama apapun itu yang tidak percaya kepada Yesus, yakinlah saudara, kalau ada pun yang menjaga mereka paling itu yang barada-baradanya, yang prajurit-prajuritnya. Di tubuh Kristus ilahi yang dihadapi Ibu Elia Esther pasti kalau nggak brigjen, irjen, atau jenderalnya langsung. Karena kalau agama seberang nggak dijaga, ya memang nggak dijaga juga masuk neraka kan. Karena mereka belum percaya sama Yesus. Yang diserang godaan itu kita. Saya pernah tunjukkan di family ministry, saya meneguhkan laki-lakinya umur 56, perempuannya umur 52 tahun karena datang ke gereja saya tanya, ini sudah suami resmi atau belum? Belum. Ternyata mereka kumpul kebo. Bisa umur 56 tahun sama 52 tahun jatuh cinta lagi. Makanya saya bilang tadi, itu dosa, kenikmatan dunia itu tidak pandang usia. Hati-hati. Baru ada lagi kemarin, ya saya kadang-kadang menceritakan diri saya sendiri, tapi saya perlu menceritakan ini untuk kita di zaman akhir ini karena memang jenderalnya, memang perwira-perwiranya yang datang kepada kita. Makanya Demas ini pasti perwira-perwiranya
dari iblis itu yang ditempatkan untuk dia tidak kembali lagi ke Paulus. Ada seorang pendeta, ya, saya tidak sebutkan namanya, kami waktu mendengar itu sangat sedih, ya. Dia sudah duda, umur 60, hampir 70, kemudian dia melayani, dia pimpinan sidang, dia gembala sidang. Kemudian tapi dia sakit gula. Kemudian anak-anaknya menyewa babysitter yang pulang-pulang, nggak nginap di rumah itu. Sakit gula parah, sakit gula parah. Nah, secara medis, kami tanya kepada pihak kesehatan, memang kalau gula itu, kalau udah parah, apalagi parah itu, maaf kata, libido itu nggak ada lagi. Dan kami laki-laki tahulah bagaimana merasakannya. Tetapi, nggak berapa lama, terdengar kabar, bisanya dia maaf kata memperkosa babysitternya itu. Artinya yang tidak diperkirakan orang bakalan ada lagi nafsunya, libidonya itu, bisa melakukan hal itu. Dan entah apa yang dikatakan kepada babysitter ini juga nggak lari gitu loh. Padahal yang dirawatnya itu sakit gula parah gitu. Bisa terjadi. Akhirnya karena terjadi seperti itu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pendeta ini bunuh diri. Menyesali perbuatannya. Kenapa bisa terjadi? Selama ini dia katakan, selama ini saya sudah tidak ada tertarik lagi kepada wanita. Tapi pada hari itu, kenapa saya bisa tertarik? Nah, ini yang perlu kita ingat. Dosa itu tidak memandang usia, tidak memandang penyakit. Karena yang ditempatkan bagi kita adalah pasukan-pasukan yang, makanya perlengkapi diri kita, Efesus 6, dengan perlengkapan senjata dari Allah. Jadi ingatlah yang dua itu, bahwa jangan terperangkap dengan kenikmatan duniawi. Lari. Seperti Yusuf tadi kata Pak Pendeta Hairul Kultum, kita harus lari. Lari dari istri Potifar. Apapun bujukannya, apapun rayuannya, mau dikasih apa, lari. Seperti perempuan yang pesawat itu. Jangan pikirkan lagi, lari. Bila perlu, panggil pramugarinya. Bisa nggak saya dipindahkan kursi saya dari samping konglomerat ini? Dari tadi dia ngomong nggak benar. Kan ada pihak keamanan di pesawat. Tapi adakah kita berani seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, ingatlah, peganglah yang apa yang ada padamu. Kehidupan yang kekal, dan bersyukur kalau Tuhan juga berikan mahkota kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini kami ditegur oleh firman-Mu Tuhan, bagaimana Demas, teman sekerja yang dikasihi oleh Paulus, bagaimana orang yang sudah dimuridkan, yang sudah lahir baru, akhirnya bisa mencintai dunia ini dengan cinta agape, cinta yang sungguh melekat kepada dunia ini Tuhan. Dalam pesannya terakhir kepada Timotius, dia katakan Demas telah meninggalkan Tuhan, mencintai dunia. Tuhan, banyak kenikmatan di dunia ini yang menggoda kami Tuhan. Dan itu tidak pandang usia, tidak pandang status, baik hamba Tuhan, tidak ada yang kebal Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau memberikan penolong yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Bapa, ingatkan kami selalu, Roh Kudus membimbing kami Tuhan menghadapi situasi apapun, walaupun dalam kesulitan,
harus pikul salib, dikucilkan, menderita, dianiaya, kami harus tetap pegang kehidupan yang kekal, dan Engkau menjanjikan mahkota bagi kami yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semuanya kami yang ada pada malam hari ini, berkati Ibu Elia Esther yang memimpin daripada tubuh Kristus Ilahi ini, berkati semuanya Bapak Ibu yang ada mendengarkan firman Tuhan ini, biar Engkau kuatkan kami selalu dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, terima kasih. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih buat Pak Derikson ya firmannya tentang hargailah panggilan Tuhan. Ya, ya betul. Ini akhir zaman memang betul ya. Panggilan Tuhan ini banyak yang tidak menghargai, jangankan itu ya. Banyak hamba Tuhan pun yang berjatuhan. Ya, sudah dipanggil tapi dia tidak melakukan firman, akhirnya gagal. Nah, disinilah ujian akhir zaman bagi hamba-hambanya. Ya, bukan kan tadi kata Pak Derikson, bukan laki-laki aja, perempuan juga, betul ya Pak Derikson ya? Ya. Ya, sama-sama. Tapi tergantung saat ini kembali lagi ke pribadi lepas pribadi. Ya, apakah dia kuat imannya apa tidak? Kalau nggak kuat iman, berarti dia nggak takut Tuhan. Tapi kalau takut Tuhan, dipertahankan iman kita. Ya, kenapa tidak mau tergoda? Istilahnya makan apa adanya pun udah mengucap syukur. Nah, inilah mamon, godaannya besar sekali dunia ini ya. Jangankan mamon saat ini. Orang udah jadi pengikut Yesus pun bisa tersesat, bisa terilah, ikuti lagi dengan cara manusia. Bisa meninggalkan Tuhannya, ikuti ajaran yang sesat. Ini lebih parah lagi, Pak. Ya. Nah, ini mungkin kalau untuk wanita kali ya, mungkin ada orang seperti itu, mereka melakukan karena nggak takut Tuhan. Pikir yang penting mamon, yang penting uang, ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang sudah dipanggil sama Tuhan ini, takut Tuhan, mereka tidak akan macam-macam, gitu ya. Terutama untuk wanita ya. Karena saya memang sih saya tegas kalau segala sesuatunya gitu ya. Tapi ukurannya beda-beda. Ya tadi betul tadi Pak Derikson bilang ya, hargailah panggilan Tuhan ini seperti tadi katakan apa di 2 Timotius 4 ya 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, itulah sudah dipanggil tapi karena cinta dunia begitu kuat sekali. Jadi Demas ini tidak melakukan firman Tuhan. Nah, disinilah ujian godaannya luar biasa ya atas panggilannya tapi terbengkalai. Nah, di sini jadi kita memang benar harus waspada, lebih berhati-hati lagi, hargailah panggilan Tuhan. Makanya saya selalu waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Saya selalu menabur untuk dibagikan untuk menguatkan. Ya, enggak wanita, enggak laki-laki, saya meneguh jangan kompromi dengan dunia ini. Karena dunia ini sebentar lagi akan lenyap, tapi kita dipertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Nah, inilah yang harus kita takutkan ya. Nah, seperti inilah. Jadi ini yang Tuhan mau ya. Karena apa di Roma 11 ayat 29 dikatakan apa? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kalau orang itu menyimpang ya, Tuhan tidak menyesali, bisa digantikan dengan yang lain. Ya, nah di sini Tuhan tidak pernah menyesal. Ya, yang menyesal itu yang dipanggilnya dia menyimpang, dia jatuh. Jangan mimpi dia mau dapat surga. Yang ada neraka di hadapannya dia. Nah di sini ya. Kenapa Tuhan memanggil itu ada satu alasan segala sesuatunya. Kenapa? Karena Tuhan punya harapan yang terbaik. Maka di sini katakan di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Coba lihat di sini. Tuhan memanggil untuk mata kita terang. Ya. Betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang yang kudus. Tapi kalau yang dipanggilnya nggak menghargai, itu kebodohannya dia sendiri. Ya, nah disinilah. Maka di sini hargailah panggilan Tuhan, ini penting sekali. Saya juga dulu begitu, Pak. Saya dulu suka main gitu ya waktu ajang ya. Tapi begitu dipanggil Tuhan, saya nggak nengok lagi ke belakang. Sampai sekarang, godaan memang ada. Tapi terus terang, ada hamba Tuhan
Yang seperti Bapak katakan tadi, itu hamba Tuhan bukan hamba Tuhan biasa, Pak. Hamba Tuhan yang luar biasa ya. Udah mendengar suara Tuhan, tapi dia bisa menawarkan sesuatu. Saya tolak, malah saya injilin dia, Bapak bertobat. Bapak sudah hamba Tuhan. Bapak harus takut Tuhan. Kemana firman-Nya? Malu sendiri Pak sama saya digituin, Pak. Dalam hati lu gila, kata satu ya. Saya gemes, Pak. Saya gemesnya apa? Firman kok nggak dilakukan gitu. Selama ini kemana aja tuh firman-Nya? Bayangkan, dia gerejanya besar ya Pak ya. Tapi lihat, tidak jaminan yang tadi Pak Derikson katakan. Kembali, Tuhan akan tuntut perbuatannya. Kalau tidak melakukan. Ya, seperti Bapak tadi katakan gitu, saya sudah kenal salah satu, tapi saya malah kembalikan, suruh bertobat Bapak itu. Saya tegas, saya langsung katakan seperti itu. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau nyakitin Tuhan. Saya bilang, sekali saya dipanggil, tidak mau lagi nengok ke belakang. Sama-sama udah menikah, Bu? Oh, mereka sudah punya anak cucu. Wow. Usianya juga udah 60 tahun ke atas. Wow. Bayangin, Pak. Malah saja punya ini, uang kuat. Ya, merasa segala punya, jemaat banyak, ya. Bayangin. Itu saya sih mengampuni dia ya. Saya cuma nasihatin, Bapak bertobat, saya bilangnya ya. Hati-hati Bapak sudah dipakai, harus jadi contoh kata saya itu. Sebab Bapak salah alamat, saya tidak seperti itu orangnya. Saya tegas. Kenapa? Udah saya pernah undang ya untuk pembicara. Nah, ini yang penting. Makanya tergantung dengan siapa kita berhadapannya. Kalau kita takut Tuhan, tidak akan ikut-ikutan. Tapi kita mempertobatkan orang itu. Nah ini ya, emang ada seperti itu ya hamba Tuhan ya. Jadi yang tadi Bapak katakan, Bapak pasti banyak digoda sama wanita terutama ya. Wah ini hebat nih kalau dapat Pak Derikson nih hamba Tuhan, kayaknya boleh juga nih suami saya di rumah sementara begini, begono. Ya, nah di situ. Itu pikirannya udah salah. Mungkin Pak Komingwan juga mungkin dia diganggu juga kayak udah punya cucu juga. Haleluya. Komingwan juga mungkin ada Pak ini itu minta didoakan, nggak taunya nanti malah tujuan mereka lain. Makanya penting katanya kalau suami istri ini harus melayani, harus ada istrinya ya. Harus ada suami, itu penting sekali itu. Nah di sini memang karena ini akhir zaman ya, maka di sini katakan apa? Kenapa Tuhan memanggil kita? Coba lihat di Yesaya 42 ayat 1 ya, dikatakan apa? Yesaya 42 ayat 1. Jelas dikatakan apa? Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini kalau kita dipilih itu sebetulnya udah luar biasa karena roh Allah diberikan kepada kita. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Nah kalau kita dipercayakan, kita terus hanya melentar ya. Bagaimana tanggung jawab kita? Justru kalau kita dipilih itu luar biasa. Banyak orang ingin dipanggil sama Tuhan tapi tidak terpilih, tidak terpanggil. Justru inilah kalau kita dipilih dan dipanggil itu luar biasa. Berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang diperhitungkan hidup kita ini. Kalau kita tidak melenceng, apapun panah iblis itu akan disingkirkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah kompromi dengan dunia ini. Amin, saudara. Nah, di sini maka betul tadi, hargailah panggilan Tuhan. Ini luar biasa temanya. Pak Derikson bagus sekali ya. Hargailah panggilan Tuhan. Saya sangat menghargai panggilan Tuhan. Ya, ada yang membujuk saya, tidak, kata saya. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan melakukannya. Inilah saya. Saya punya prinsip hidup sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang tidak boleh disakiti, yang harus kita hargai karena Dia sudah membayar dengan darahnya menebus dosa kita. Masihkah kita mau nyakiti Tuhan? Keterlaluan ya. Makanya tadi saya dengar Bapak seperti itu ya, di pesawat ini dan itu gila ya, pakai uang bisa tergoda ya, 1M ini itu. Ya ampun, itu keselamatan ya 1M ini, benar dia akan kekal di neraka selamanya. Nah inilah, orang berjatuhan karena mamon. Orang berjatuhan karena
berbuat dosa. Nah di sini ya puji Tuhan lah, saya percaya di sini hamba Tuhan ya, Komingwan apalagi tiap hari udah itu pelotok sa firman tuh Komingwan ya, haleluya. Udah kuat dah, nggak akan tergoyahkan katanya. Amin. Ya Komingwan. Firmannya sudah melotok di semua nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh firman. Setiap melangkah di setiap. Luar biasa ya. Di sini ada Pak Joni juga, hamba Tuhan juga. Ya apalagi ini catatannya banyak nih kayak Pak Joni ya. Jangan main-main dengan Pak Joni juga nih. Dicatat di perkataan Pak Derikson ya. Wah ngeri juga nih. Apalagi nih Pak Anfa. Wah ini luar biasa juga wahyunya ya. Keluar nih kalau udah nyampe, wah langsung keluar dah semuanya. Itulah ya kita puji Tuhan dipertemukan dengan hamba Tuhan dengan Ibu ini juga ya. Siapa ini? Pak Ibu siapa nih ya? Ada yang dari ini juga dari Ibu siapa? Siapa? Ibu Agustinus juga ini juga hamba Tuhan juga ya, melayani juga luar biasa juga ya. Pemimpinnya juga luar biasa ya, Pak Silas Bella. Itu tahu sendiri Pak Silas Bella itu tanpa kompromi. Dia itu galaknya karena kebenaran. Saya salut dengan hamba Tuhan yang galak tapi kebenaran. Ya, jangan karena kita hebat firman dar, tapi di belakangnya dia kompromi. Itu benar-benar kelewatan ya, luar biasa. Jadi inilah hargailah panggilan Tuhan. Saya percaya di sini orang takut Tuhan semuanya. Amin saudara ya. Tapi hargailah panggilan Tuhan. Jangan sedikit nanti menyimpang. Jangan karena kita lagi diuji terus kita langsung ada tawaran, kita tergoda ya. Apapun yang diizinkan sama Tuhan mengucap syukur ya. Kenapa? Karena kalau nggak diuji ya kapan kita mau naik level, betul nggak Pak? Pasti semua akan ada ujian, seluruh hamba Tuhan ya, bukan saya aja yang diuji. Semua hamba Tuhan pasti akan diuji sama Tuhan. Tergantung kita. Kita bisa nggak teruji imannya? Disitulah Tuhan melihat. Tapi kalau teruji seperti Yusuf, Tuhan kasih jempol. Engkau hebat. Engkau dapat dipercaya kata Tuhan. Nah ini ya, makanya kalau ada godaan ya kita lebih baik tutup pintu ya. Kita berdoa sama Tuhan minta kekuatan. Ya saat ini memang itu godaan. Kedua saat ini banyak saat ini pengajar-pengajar ya yang mengerikan. Ya jadi kembali lagi ke Bible, ditakut-takutin lagi. Kan Tuhan katakan ya di Roma 14 ayat 17 sudah dikatakan. Ya coba sebentar. Saya sampaikan di sini. Roma 14 ayat 17 itu udah jelas dikatakan apa? Roma 14 ayat 17 dikatakan apa di sini? Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Nah, ini yang Tuhan minta tentang kebenaran. Ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saat ini kalau kita jadi penginjil, pengkhotbah, nggak ada damai sejahtera berarti hidupmu belum benar, betul nggak? Ya, kan apa? Kalau hidup kita benar, walaupun kita tidak punya apa-apa, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena ada sukacita oleh Roh Kudus, selalu Dia menghibur sama dalam kehidupan kita. Ya, nah di sini. Makanya suami istri ini juga pentingnya saling mendoakan, pentingnya saling menguatkan. Amin. Ya, sekiranya kelihatan ada menceng-menceng, kita hanya berdoa sama Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya, ya, suami istri ini juga Tuhan uji. Adakah saling setia satu dengan lain? Tapi kalau takut Tuhan, saya percaya tidak akan melenceng. Ya, jadi tadi Pak Derikson sampaikan seperti itu, betul. Saya mengalami seperti itu. Ya, saya kaget juga. Karena tadinya saya panutan sekali, ternyata kok seperti ini ya. Saya takut juga akhirnya. Wah, ternyata hamba Tuhan juga ternyata belum murni. Kalau murni ini Tuhan lihat kualitasnya, rohnya, ya, tidak ada sedikit kompromi. Tapi puji Tuhan, saya berani menegakkan kebenaran firman. Kata saya, Bapak bertobat, Bapak harus takut Tuhan, kata saya itu ya. Akhirnya dia menghilang dari saya. Kenapa Pak? Ini yang saya teguhkan. Akhirnya dia mau benci sama saya, silakan. Saya bilang tuh ya. Nggak apa-apa saya dibenci, tapi Tuhan suka sama saya. Ya, kenapa? Kalau
sampai kita dibenci sama Tuhan, lah doa kita juga nggak akan dijawab ya. Betul nggak? Masalah banyak. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan, kata Tuhan. Sudah kupanggil, nggak menghargai panggilanku, kata Tuhan. Widih, ngeri banget. Ini aja temanya, hargailah panggilan Tuhan. Dahsyat banget nih Pak Derikson. Luar biasa ya. Firman-Nya, hargailah panggilan Tuhan. Saya percaya di sini saya menghargai panggilan Tuhan semuanya ya. Diingatkan kembali oleh hambanya ya, jangan kompromi. Apapun tawarannya, apapun ya, ada nggak ada, tetap bersukacita dengan Tuhan. Saya percaya ujian hanya sesaat, tapi lihat endingnya, anugerah Allah akan turun kepada anak-anak yang setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini ya, terima kasih Pak Derikson ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya luar biasa ya, dengan kesaksiannya ya. Itu sampai isi Bapak juga berani digoda ya. Itu ujian buat Bapak itu. Haleluya ya. Waduh, berani-beraninya ya. Belum tahu katanya ya. Karena senjataku keluar katanya. Haleluya. Tapi saya percaya isi Bapak kuat. Jangan tergoda itu ya. Karena ada seorang imam yang berdoa kepada Tuhan sebagai hamba. Tuhan akan bela. Bisa aja dicobai, Tuhan menguji Bapak. Nah di sini, selama kita pegang Tuhan, tetap akan diluputkan. Cobaannya sesaat aja. Amin ya, luar biasa. Ya, mungkin kita angkat satu pujian. Saya minta kali, boleh dong? Saya minta pujian kali Pak Joni. Boleh angkat satu pujian? Karena ini yang memuji Tuhannya sedang pada sakit ya. Ibu Ira sakit, Pak Rasman sakit. Iya. Jadi saya minta tolong deh Pak Joni, bisa ya? Angkat satu pujian ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Joni, angkat satu pujian. Oke, baik. Mungkin karena kita masih dalam suasana Natal, saya nyanyikan lagu Natal aja ya. Iya, oke. Yang penting kayak begitu sih ya, penampilan supir tapi kantongnya tuh nih dari seorang CEO buka tapi kantongnya Oke, baik, saya nyanyikan sebuah lagu apa ya? Ini kalau Pak Joni belum memuji, doginya udah memuji duluan nih, gimana? Udah duluan, aduh, risik nih. Nih, kok Abi udah senyum aja nih. Ada Pak Dodi tuh, Pak Dodi. Pak Dodi aja lah. Pak Dodi. Pak Dodi. Siapa? Pak Dodi. Oke, Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Dodi Menat. Shalom, Pak. Ya. Silakan, Pak. Sorry. Saya minta izin on off cam ya, Pak. Gak apa-apa ya? Oke, silakan. Ya, maaf baru masuk. ada promo gratis mungkinnya juga nggak? Siapa ini yang akan memuji? Ini ada Pak Sunarjati ini enggak tutupnya. Bu Yati tolong itunya mute-nya dimatikan ya. Ini aja di basic, silakan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, oh kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Kaulah Raja segala raja, Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang telah tinggalkan surga mulia, jadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan semua yang berdosa dan yang mau percaya. Engkaulah Raja, oh, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Yesus Tuhan adalah Raja. Come, Lord Jesus, and take your place. Ku datang menyembah, ku datang menyembah, ku datang menyembah, ku sang Raja. Datang menyembah, ku datang menyembah, ku datang menyembah, ku Rajaku. Datang menyembahmu, Yesusku. Ku datang menyembahmu, Ya, terima kasih. Luar biasa, Pak Dodi, Ya. Pendeta Dodi Menat, luar biasa. Terima kasih ya buat Pak Dodi pujiannya. Ya, saya minta untuk doa syafaat. Tolong minta Pak Anfa doa syafaat bisa? Pak Anfa? Ya, baik. Ya, silakan kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini.
Engkau sudah pimpin semuanya dari ibadah awal dalam acara Zoom malam hari ini hingga pertengahan ini. Kami diberi kesempatan untuk berdoa pertama buat bangsa ini, negeri ini. Biarlah oleh kemurahan dan kasih-Mu Engkau melawat. Biarlah lawatanmu dari Sabang sampai Merauke dapat membawa kami semua sampai selalu di dalam kesejahteraan-Mu. Karena Engkau telah meninggalkan, memberikan damai sejahtera itu kepada murid-murid-Mu dan masih berlaku hingga saat ini. Kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh kasih-Mu. Hati, pikiran kami, mulut, bibir, perkataan kami senantiasa selalu memuliakan Engkau. Kami berglori, bersukaria oleh kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang di dalam hidup ini, menjadi berkat buat hidup ini. Sebab segala kebaikan harus dinyatakan dan diketahui orang banyak, dan sungguh-sungguh menjadi berkat, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa untuk dapat dimenangkan. Sehingga semuanya kembali kepadamu. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Sungguh besar rancangan-Mu dalam kehidupan kami semua umat-Mu yang percaya. Engkau menilik hati setiap pribadi yang hadir malam hari ini, dalam acara Zoom ini, dalam segala kekurangan, kelemahan, apapun. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari hadapan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah satu persatu. Biarlah hidup ini penuh dengan pujian-pujian hanya kepada-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Tiada henti-hentinya kami untuk bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Itulah yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat kemurahan-Mu, biarlah Engkau melawat kembali, melawat negeri ini. Hanya oleh lawatan-Mu dari Sabang sampai Merauke, negeri ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami serahkan, jadilah oleh kehendak-Mu, Engkau memberkati semuanya. Terlebih berdoa buat juga yang terjadi, menimpa apa yang terjadi di Cianjur. Mereka yang masih hidup dalam penderitaan oleh musibah gempa bumi ini, biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah, dan mereka dicukupkan dalam segala hal. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayanan-pelayanan yang memberikan, yang menyumbang, yang menolong apapun dengan berbagai macam cara. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati tenda-tenda tempat mereka bernaung. Semuanya terjadi oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, sebab Engkau merancang yang baik. Tidak ada satupun kecelakaan. Segala kebaikan-Mu adalah rancangan-Mu. Tentu apa yang telah terjadi musibah ini, tentu semuanya itu dapat kita belajar untuk dapat mengambil hikmahnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Biarlah Cianjur mengalami kebangkitan, terlebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati yang di mana telah terjadi bom bunuh diri yang baru terjadi, yang seharusnya tidak terjadi, tetapi itulah gambaran akan dunia ini. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari harapan-Mu. Biarlah orang-orang yang di sekitarnya yang mengalami musibah, pencobaan ini, biarlah mereka sadar dan diteguhkan. Mereka dapat belajar untuk mengambil hikmah. Mengapa ini semua harus terjadi? Biarlah roh hikmat akal budi menyertai, memimpin mereka,
sehingga mereka dibukakan pikiran mereka, mengenal kebenaran yang sejati. Sebab banyak sekali terjadi penyelewangan di kota ini. Tetapi memang harus terjadi. Sebab ilalang dan gandum selalu ada, tumbuh bersama. Tetapi bila tiba saatnya, ilalang itu akan dipangkas dan dibakar. Engkau yang mengetahui, karena Engkau yang maha tahu, maha adil, dan keadilanmu adalah kuasamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya. Engkau memberkati setiap pribadi. Engkau memberkati semuanya. Tidak ada satupun perkara yang Kau tidak ketahui. Kami ucapkan pujian syukur hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Anfal ya atas doanya. Ya, mungkin mau dibagikan. Ada yang mau sharing firman yang tadi Pak Derikson. Silakan mungkin siapa nih? Pak Hairul Gultom mungkin? Halo Pak. Pak Hairul Gultom baru masuk, baru khotbah tadi. Baru khotbah ya Pak? Oh, Ya, khotbah tentang Yusuf tadi. Oh, tentang Yusuf ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ya mungkin siapa ini? Pak, perkenalan ini. Pak Dodi, perkenalan Pak Dodi. Ya, Ya. Ini Pak Dodi wajahnya baru saya lihat ya. Tadi. Salam kenal, Bu Ya, salam kenal Elia. Ya. Ya, saya Dodi Maynard, tinggal di Karawaci, Tangerang, Lipo Karawaci, dengan 3 anak yang udah besar-besar, menantikan salah satunya menikah. Tapi belum masih kayaknya belum ada pacarnya. Ya, tapi senang sekali bisa ada di sini. Tadinya mau ngejar waktu untuk bisa sama-sama mendengarkan Pak Derikson sampaikan firman, tapi nggak terkejar rasanya waktunya tadi. Iya, tadi Pak Gultom, Hairul Gultom juga sudah melayani dan kami diberkati di Family Ministry. Dan saya bersyukur sekali bisa ada di sini, satu room yang baru ya, TKI ya Bu ya. Iya. Tubuh Kristus Ilahi ya. Iya betul. Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ya itu saja dulu Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dodi ya. Senang bisa kenal sama Bapak ya. Walaupun suka terlambat, tapi masih ada bagian juga itu memuji ya di tempat dapat ini. bagian. Pak Dodi sering-sering Pak Dodi karena pemain musik TKI-nya lagi bermasalah nih. Pak Dodi ini pemuji penyembah dengan musik Delta multi talent nih Bu. Oh luar biasa ya, itulah talenta yang harus dijagai. Ya, oke. Mungkin ya saya minta kali Pak ini Komingwan kali mungkin ini hambanya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Elia. Ya. Ya tadi saya ini ya hargai panggilan surgawi ya, itu harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya ya, apalagi di Matius 22 ayat 14 kita ini bukan hanya terpanggil ya, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Kita harus menghargai panggilan itu ya, jadi jangan menolak ya, jangan lagi juga tidak mau melakukan bagian kita untuk tujuan kita ini hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Filipi 1 ayat 22 ya, hidup yang berarti, hidup yang memberi buah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Makanya ada firman Tuhan, dari buahnya lah akan terlihat dari kehidupan kita ya, seperti apa Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 10 itu juga ayat kesukaan saya ya, kita ini kan buatan Allah,
yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya loh, untuk kita hidup melakukan pekerjaan baik dan terus ada di dalam Dia. Ya, Amin. ini yang wajib sebagai orang percaya, apalagi kalau sudah dipilih jadi hamba Tuhan. Wah, itu jangan main-main ya. Karena kalau kita main-main, itu yang tadi Pak Edison katakan ya, itu kita bisa langsung dicabut nyawa kita loh. Jangan. Iya, betul. Saya selalu kalau mau bawa firman Tuhan, kayak tadi pagi tuh, saya dengar ibadah PMD, itu saya dapat hikmat loh dari Tuhan. Saya dapat lagi bahan khotbah baru. Temanya apa tau nggak? Jalan hidup orang benar di hadapannya. Kan ada sebuah lagu kan, jalan hidup orang benar. Ya. Gimana kita menjadi orang yang bisa jalan hidup di dalam kebenaran? Nah ini ada 5 poin loh saya dapat. Saya langsung taruh di memori handphone saya. Itu kalau saya udah jadi ban serep ya, kalau tidak ada hamba Tuhan yang hadir, saya langsung lakukan itu. Karena apa? Karena buat hidup kita ini kesukaannya menyampaikan kabar sukacita, yaitu Taurat Tuhan. Ya. Karena kita nggak tahu loh besok kita masih hidup apa enggak. Jangan pikir 5 tahun lagi, besok. Ya. Kadang-kadang kita dengar ucapan Pak Dodi Mena. Kalau mau tidur, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan hari ini. Kita bertobat, kita minta ampun Tuhan. Kalau saya ada kelalaian, saya ada tidak ada penguasaan diri ya, mungkin marah ataupun tidak sengaja kita berucap kata yang tidak senonoh, itu harus kita lakukan pengampunan kepada Tuhan. Makanya saya dapat tema itu jalan hidup orang benar. Yang pertama itu ya, bertobat sungguh-sungguh. Nah, ini Matius 3 ayat 2. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini banyak orang bertobatnya bukan 180 derajat, tapi 90. Cuman setengah bertobatnya. Itu nggak boleh. Apalagi yang 360 derajat, wah itu namanya muter. Balik lagi tomat itu namanya. Tobat umat. Ya, saya dapat rema seperti itu. Tapi saya percaya kalau kita minta pewahyuan dulu sama Tuhan, itu Tuhan kasih. Ya, kita belajar kok. Kita itu semua belajar. Bukannya saya hebat sempurna, enggak. Saya sekolah juga cuma S1 doang, enggak kemana-mana. Ya, cuma saya mau belajar itu merenungkan firman Tuhan itu kesukaan Tuhan. Saya dapat poinnya kedua. Apa sih kesukaan kita? Orang kan kebanyakan sekarang nonton bola. Sampai begadang dibela-belain. Tapi kalau ibadah, 1 jam aja udah ngantuk. Udah nggak mau, udah males. Tapi nggak ada di tubuh sisi lain. Seperti itu. Amin, DNM juga nggak ada. Ayo lakukan. Ya. Karena Keluaran 19 ayat 5 itu juga ayat kesukaan saya tuh. Buat Bapak Ibu juga ya. Dan kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kekayaan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, itu aja yang saya bisa bagi ya. Nanti kita dengar deh kapan saya bisa sharing firman-Nya dalam hidup orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ada seperti Ibu Eliezer, Pak Derikson, luar biasa. Tuhan berkati. Pak Dodi Menat, Tuhan berkati. Pak Irul Gultom juga ya, Tuhan berkati. Pak Anpal, Pak Joni ya, Rusuna Jati, juga Agustin ya. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Pemingwan ya, kesaksiannya. Ya, saat ini siapa yang membagikan lagi? Ibu Agustin mungkin ada yang mau disampaikan tadi tentang firman yang tadi, Bu Agustin? Bu Agustin? Mana Bu Agustin? Nggak ada nih. Bu Agustin? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Bu. Belum. Oh, nggak ada. Oke, ya. Oke. Ya, Bu Yati mungkin ada yang mau disampaikan? Sunal Jati, Bu Yati. Mana nih Bu Yati? Iya. Iya, mungkin. Tadi. Ya. Ya, saya cuman
mendapatkan ya itu damai sejahtera Allah ya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, kata Ibu Elia ya. Ya memang soal kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Ya, ada firman Tuhan katakan, sudahkah kau miliki damai sejahtera di hatimu? Ya memang kalau kerajaan Allah datang, ya itu adalah kerajaan damai sejahtera. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai? Itu aja sih Bu Elia. Kita menjadi anak-anak terang. Kalau yang terang datang, yang gelap pergi gitu. Iya, puji Tuhan itu aja. Biar kita membawa terang Tuhan ya, menjadi terang dunia ya. Jadi kita bisa berdampak di tengah dunia yang gelap ini. Itu aja, puji Tuhan, jadi garam dan terang. Amin. Iya, amin. Terima kasih ya Ibu Terima kasih Bu Elia. Terima kasih semuanya. Ya, ini juga apa firmannya melotok juga nih Bu Yati juga ya. Ya luar biasa. Oke, mungkin saat ini siapa yang membagikan? Pak Joni? Ada yang mau sampaikan? Baik. Ya, sebelum saya menyampaikan bagian daripada firman Tuhan yang disampaikan Pak Derisan, untuk memenuhi permintaan Ibu Eli Esther, saya akan nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Mudah-mudahan nggak ikut. Udah nyanyi. aman. Udah aman yang di belakang. Aman ya? Nggak ada yang ngikutin memuji lagi. Luar biasa. Oke, kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Power off. Ya, ini mana? Suaranya belum ya? Bluetooth mode. Connected. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya, mari kita muliakan Tuhan, karena Dia datang untuk kita semua. Dari pulau dan benua, semua memuji Tuhan, menyebut kelahiran Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan
Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan. Baik, saya akan sedikit memberikan ulasan apa yang sudah kita dengar dari Pak Diriksen yang pada hari ini mengambil tema hargailah panggilan Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, ya kalau bicara mengenai menghargai panggilan Tuhan seperti apa yang mau kita hargai? Ya, tentunya Tuhan memanggil kita untuk melayani. Ya, oke, saya coba ambil tadi yang sudah disampaikan Pak Diriksen bahwa yang pertama adalah jangan terperangkap dengan kenikmatan duniawi. Ya, memang dunia selalu menawarkan yang nikmat ya buat kita. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang jatuh dalam kenikmatan dunia. Seperti yang dialami oleh siapa? Demas ya. Mereka itu Demas, terus semua murid-murid yang daripada Paulus ya. Semuanya itu sebenarnya diutus ya oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Tapi ternyata Demas terperangkap oleh kenikmatan di Tesalonika ya. Nah, akhirnya dia meninggalkan pelayanannya. Ini sangat disayangkan dan saya pikir kita semua yang melayani Tuhan pun kalau tidak berjaga-jaga ya, pasti juga akan terjatuh dalam perangkap kenikmatan dunia ini. Karena yang kita hadapi, yang kita alami adalah kondisi di dunia ini. Bukan kita nggak tahu nanti di surga seperti apa ya. Tapi banyak orang yang berpikir, kapan lagi saya hidup cuma sementara di dunia kalau tidak dinikmati sekarang ini. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap duniawi ini. Kemudian ya, memang kelemahan daripada laki-laki tadi sudah dikatakan oleh Pak Diriksen bahwa harta, tahta, dan wanita, nah itulah yang paling sering ya menggoda kaum laki-laki. Tapi tadi juga disinggung bahwa tidak selalu laki-laki, wanita pun bisa menjadi menggoda ya. Makanya disarankan supaya wanita juga berpakaian yang sopan ya, apalagi waktu ke gereja. Jangan terbuka sedikit di atas, terbuka sedikit di bawah, atau mungkin pakai baju rok mini ya, itu kurang bahan Pak Joni. Kenapa? Kurang bahan. Kurang bahan. Iya, kurang bahan, Pak. Betul. Ya, itu juga sangat menggoda ya. Jangan selalu disalahkan, laki-laki memang mata keranjang. Tapi kalau nggak ada yang goda, perempuannya ya enggak kan. Kalau mereka berpakaian sopan, laki-laki juga tidak akan tertarik menjadi pikiran yang tidak baik gitu ya. Jadi kita juga harus berjaga-jaga dan berdoa, tadi Pak Diriksen katakan. Jadi peganglah apa yang ada padamu dan raihlah mahkota kehidupan. Jadi itulah yang persiapan kita yang harus kita siapkan untuk menghadap Tuhan ya. Kemudian tadi yang kedua adalah peganglah yang tadi ya. Peganglah apa yang ada padamu dan raihlah mahkota kehidupan.
Saya sedikit juga mau mengambil beberapa contoh panggilan di dalam melayani Tuhan, ya kan? Jadi memang semua murid Kristus itu dipanggil, ya, dipanggil untuk melayani, seperti Paulus juga dipanggil untuk melayani. Ada Epafras yang dipanggil melayani, demikian juga kita dipanggil untuk melayani. Kemudian mengorbankan segala-galanya adalah harga. Mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan di dalam melayani Tuhan. Mungkin ya banyak hamba-hamba Tuhan yang harus membayar harga ya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, mengorbankan harta, bisa juga harga diri ya, atau kesombongan yang biasa mereka miliki. Mereka harus mengganti dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Mengapa kita harus melayani? Karena Kristus datang di dunia ini untuk dilayani, bukan untuk melayani. Ya, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia yang telah melayani kita yang terlebih dahulu. Dan Kristus telah menyelamatkan kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan kita melayani Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Melayani Tuhan tidak harus di dalam gereja ya. Seluruh kegiatan yang kita lakukan haruslah memuliakan nama Tuhan. Itu juga sudah melayani. Ya kan? Paulus berkata bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Pelayanan yang kita lakukan kepada orang lain dengan penuh kasih menunjukkan bahwa kita benar-benar telah diselamatkan. Kita harus menempatkan pelayanan bagi Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Amin. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Juga terima kasih kepada Pak Dirikson yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan Tuhan kita harus bisa mampu untuk menghargai Tuhan. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Joni. Ya, terima kasih ya Pak Joni sudah mensaringkan. Saat ini Pak Anfal. Ada yang mau disampaikan Pak Anfal? Baik, terima kasih. Ya. Salam Pak Dirikson. Ya, salam Pak. Ya. Bapak jangan nyerang Pak. Arti kata Bapak arti anfal itu menyerang. Baik, terima kasih. Ya. Makanya firmannya tajam ya. Iya. Soalnya langsung nusuk. Tapi enggak Bu, katanya dalam catur aja katanya Bu. Iya, baik. Ya, kata Demas itu berasal dari Demetrius lah ya. Iya. Ya, sebutan Demas dari Demetrius. Sepertinya dia dari Tesalonika ya. Ya. Jadi istilahnya dia pulang kampung gitu ya. Karena ternyata bahwa Tesalonika itu adalah provinsi, ibu kota dari kerajaan Roma ya, Romawi gitu. Jadi kota yang penuh dengan segala kemakmuran ya. Jadi ekonominya sudah baik ya. Dan banyak orang yang ada kelas-kelasnya, kelas atas sampai kelas bawah gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi si Demas ini pulang meninggalkan pelayanan ya, karena ya udah mencintai dunia ini.
kita lihat di dalam Yakobus, mungkin sudah tahu semuanya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi sudah jelas sekali kalau Yakobus akhirnya menulis. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu, mungkin Yakobus baru menulis itu ya. Sebab dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ya. Ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia. Jadi sudah jelas sekali mencintai dunia. Jadi tidak ada urusan bawah perut ya. Tapi urusan perut. Ia berangkat dan meninggalkan aku. Karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini sepertinya Paulus benar-benar bete ya. Dia merasa sakit hati, kesal, kecewa. Ya. Karena mereka memang sama-sama teman sekerja dalam satu penjara. Ya. Makanya nampak, saya potong Pak Anpal, makanya nampak kecewa Paulus di situ. Paulus katakan dia bukan kasih storge lagi, kasih pilih, tapi udah agape. Ya. Itulah bukti kekecewaannya. Bahasa Yunaninya agape, artinya udah kecil kemungkinan untuk balik gitu, ngeri. Iya. Bisa dirasakan ya. Paulus merasakan Paulus kecewa. Padahal Dimas dan Paulus sama-sama sudah merasakan ya bagaimana masa sukanya, dukanya ya ketika menginjil, ketika mereka di penjara gitu ya. Jadi berakhir dengan tragis ya. Ya seperti perumpamaan seorang yang memiliki 100 ekor domba, satu hilang, dia harus meninggalkan yang 99 domba. Dia harus temukan sampai dapat. Ya. Tapi sepertinya Paulus sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Jadi ini adalah suatu pengalaman, ya. Pelajaran buat kita. Malam hari ini kita diingatkan. Jadi hargailah panggilan Tuhan. Tentu yang dimaksud ya tentu pelayanan seperti yang disampaikan Pak Joni tadi. Suatu yang dimana kita harus ingat selalu ya. Ajakan yang bagus, ya. Hargailah gitu. Sebab kita dipanggil untuk tentunya untuk berbuah-buah tentunya ya. Bukan dipanggil untuk duduk manis, tetapi harus move on, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Derikson atas firman malam hari ini yang mengingatkan. Ya. Jadi panggilan Tuhan tentu beda dengan dipanggil Tuhan ya, beda ya artinya. Dapat panggil Tuhan langsung pulang Pak. Jadi langsung ke surga Pak, nggak ada lagi dijumpa. Kalau panggilan Tuhan berarti kita diberi kesempatan ya. Yeah. We are given the opportunity ya. Kita diberikan kesempatan ya untuk berbuah-buah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi kalau dipanggil Tuhan berarti it's over. Over. Ya, jadi ya. Tanya siapa yang mau dipanggil duluan, nggak ada yang mau angkat tangan. Pak, kalau soal dipanggil itu kan Tuhan yang nentuin ya. Kita tinggal berjaga-jaga aja ya. Jadi kita bersyukur malam hari ini ya.
menerima panggilan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Deus. Terima kasih Bu. Terima kasih juga inspirasinya Pak Anpal. Ya. Karena inspirasi dari Pak Anpal ini tokoh-tokoh yang jarang dikotbahin, saya khotbahin sekarang. Iya benar. Saya juga berpikir. Ya. Waktu pertama saya membaca, saya berpikir kok Pak Derikson bahas tentang Demas. Saya tidak tahu sebelumnya Pak. Ya. Ya, saya tidak pernah dengar ini. Tapi sesuatu yang langka untuk dibahas. Tetapi cukup ada suatu misteri di dalam yang dimana kita dapat belajar. Ya, untuk kita diingatkan bersama. Ya. Jadi hati-hati ya dengan kelihatannya indah, mulia, tetapi semuanya itu adalah sampah, seperti yang Paulus katakan. Ya, yang indah, yang mulia, yang baik, tapi semuanya itu tidak baik ya. Buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya. Pak Anpal. Ya, terima kasih buat Pak Anpal ya. Mari kita tutup dalam doa. Mungkin ya nanti doa berkat saya minta Pak Derikson bisa ya doa berkat ya. Derikson ya, kita doa, kita tutup doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Berkati Pak Derikson Tuhan, Kau pakai pelayanan yang luar biasa dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Sehingga senantiasa anugerah terus bekerja dalam kehidupan rumah tangganya, dijauhkan setiap pencobaan, godaan, apapun juga. Kami percaya Tuhan, terus Engkau yang menyediakan sesuatu kebutuhannya ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau pakai dengan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu semakin harum di dalam keluarga Pak Derikson ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Bapak kesehatannya Tuhan Yesus. Lindungi dalam keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hairul Hulton juga Tuhan, Kau berkati Pak Hairul Hulton juga yang setia kepada Engkau Tuhan. Kau juga terus Bapak, Kau urapi Bapak dan kasih anugerah-Mu. Lindungi keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya supaya siap sedia setiap panggilannya Tuhan Yesus, sehingga tidak kendor, semakin menyala-nyala rohnya, dan Kau berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Bapak, Kau lindungi keluarganya, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga Bapak untuk Pak Joni juga Tuhan, Kau berikan dia kekuatan, kesehatan ya Bapak, biarkan dia terus memuji, menyembah Engkau ya Bapak, sehingga firman ditambah-tambahkan lagi Tuhan Yesus. Amin. Percaya Tuhan Yesus, imannya semakin bangkit menyala-nyala Tuhan Yesus, untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, persiapkan Bapak, sehingga keluarga besarnya diberkati, anak cucu mantunya Tuhan senantiasa dijauhkan setiap pencobaan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Anfal juga Tuhan, berkati Pak Anfal Tuhan Yesus. Kami percaya pewahyu terus mengalir Bapak lewat firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus rema itu terus akan mengalir ya Bapak. Kau berkati dalam keluarganya Bapak, berkati istrinya juga Tuhan, kesehatannya Tuhan Yesus, dijauhkan virus corona OTG apapun juga, dijauhkan badai, puting beliung Tuhan, gempa bumi apapun Tuhan Yesus, di Bali aman terkendali karena ada hamba-Mu ini Pak Anpal ini Bapak senantiasa mencari wajah-Mu. Kau urapi terus Tuhan, Kau berkati Pak Anfal ya Bapak, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Agustin juga, berkati Ibu Agustin Tuhan Yesus, sehingga terus melangkah bersama Engkau ya Bapak, di mana Engkau tempatkan Bapak, dia jadi terang, dia jadi saksi-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan Engkau ya Bapak, sehingga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau memberkati senantiasa. Demikian juga untuk Bu Yati juga Tuhan, Kau berkati Bu Yati Tuhan Yesus, seisi keluarga besarnya Tuhan, berkati Tuhan senantiasa sehat, sempurna, dijauhkan virus corona, OTG, penularan apapun juga. Tetapi penghibur daripada Roh Kudus, Bapak, ada damai sejahtera sukacita Tuhan, ada kekuatan ya Bapak, biarkan Bapak setiap doa-doanya dikabulkan, kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami juga berdoa semua Bapak yang sudah saat ini Bapak mereka selesai Tuhan, baik Ibu Meske, Ibu Siska, Bapak, baik itu Suji, Linda, Bapak, kami percaya Tuhan, Komingwan juga Kau berkati Tuhan Yesus, Ibu Adeline juga, untuk Ibu Ira juga, Bapak Saleman juga Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus.
biarkan mereka menikmati kasih Allah untuk menyambut Natal ini, Tuhan Yesus, menjadi Natal yang hidup ya Bapa, sehingga mereka diberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Rasman, sembuhkan Pak Rasman Tuhan Yesus dengan segera, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kau jamah dia, kau cukupkan darahnya Tuhan, tidak kekurangan darah Tuhan Yesus, karena Engkaulah donor darahmu sendiri Tuhan Yesus yang memulihkan. Ada pasti malaikat yang menghibur dia, sehingga imannya tidak turun, tetapi imannya naik kepada Engkau ya Bapak. Berharap Bapak, kami percaya dia segera pulih, segera dia pulang. Demikian juga untuk Ibu Ira, disembuhkan Ibu Ira Tuhan Yesus dari ngilu-ngilu, sakit, pegal-pegal, semua batuk pileknya Tuhan, pulihkan, dijauhkan virus corona, OTG, panular, apapun juga Tuhan, dijauhkan dari roh maut Bapak. Sembuhkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus menjamah Ibu Ira juga dengan segera dia pemulihan, sembuh dengan segera Tuhan, serta dia pasukan malaikat, sehingga dia tidak merasa kesepian, tetapi ada penghibur daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Demikian juga saat ini Bapak, kami rindu untuk menerima berkat daripadamu. Silakan Pak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun berada. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan maupun pelayanan kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah semua didoakan. Terima kasih Bu Esther. Selamat istirahat ya Pak Dodi. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa lagi. Pak Anwar, terima kasih Bu Agustin. Ya. Pak Agustin, ya Pak Joni. Selamat istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Thank you. Bye.